Patu. Hei, kenapa kamu di sini? Anakku khawatir. Biarkan aku menjemputmu. Kenapa hari ini terlambat? Terima kasih, pelatih Ho. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Kamu Lila? Ah, kamu tidak lelah? Kamu lapar? Mau makan sesuatu sebelum pulang? Tidak lapar, kita baru saja makan. Kamu dengan pelatih itu? Oke, Kalian berdua di kelas. Masih pacaran. Tidak heran kamu pulang terlambat. Dia suka kamu? Hei, berapa umur anak ini? Aku bilang kalian berdua seusia ini. Bukankah itu agak buruk? itu lucu. Tampan. Sangat gigih dan serius. Seperti kamu. Lalu dia tidak mengaku padaku. Jadi aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika kamu tertarik, kamu bisa bertanya sendiri padanya. Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika? Jika dia benar-benar mengaku padamu, bersikaplah baik padanya. Jika kamu menghargai seseorang, kamu pasti jatuh cinta padanya. Oh, Aku tidak bilang tidak akan membicarakannya. Mungkin bicara, mungkin tidak. Tidak masalah dengan siapa kamu bicara dan kapan kamu bicara. Kamu menyebut ini. Apa namanya lagi? Dunia acak. Benar. Cinta adalah dunia acak. Ketika aku bertemu seseorang yang benar-benar ingin ku cintai. Berapa umurnya? Apa jenis pekerjaannya? Tidak masalah orang itu tinggi, pendek, gemuk, atau kurus. Tentu saja, ya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak peduli. Tapi ini ada hubungannya dengan Xiao? Bukankah ini juga demi anak kita? Lao Fang, sudah berapa tahun aku mengenalmu? Aku tahu apa yang kamu pikirkan saat membuka mulut. Mantan suami. Ada perbedaan waktu 6 jam antara kita.
Aku harus menahan diri setiap kali untuk mengatakan beberapa kata. Kamu tidak mengatakan ini atau itu. Apalagi yang bisa dikatakan? Aku benar-benar tidak punya tenaga untuk bertengkar denganmu. Maaf, halo. Aku lembur setiap hari, latihan dan bersosialisasi. Benar-benar lelah. Aku sedikit tidak terkendali tadi, jangan dipikirkan. Kamu tidak tahu bahwa setiap hari aku sangat merindukanmu. Motivasiku untuk bangun setiap hari hanya memikirkanmu. Aku berharap bisa membuka mataku. Kamu ada di sampingku. Aku merindukanmu dalam pelukanku. Aku ingin memelukmu dengan baik. Jangan marah, oke? Aku salah. Hei, Hu Kejia, pernah dengar? Dia seorang gadis berusia 9 tahun dengan autisme. Aku sudah melihat karyanya.
bakat yang luar biasa. Orang tuanya akan mengadakan penjualan amal untuknya. Pendapatan yang diperoleh semua disumbangkan ke amal yang mengobati autisme. Berapa banyak dari kalian yang tertarik dengan proyek ini? Huang Yimei. Aku tidak terlalu ingin menangani proyek ini. Makan malam apa? Huang Yimei, kamu gila. Tina memberimu proyek ini di depan banyak orang. Apa maksudmu? Kamu tidak mengerti. Aku tahu, tapi aku punya rencana lain. Kecuali bos, siapa yang bisa mengatur pekerjaanmu? Aku akan pergi ke Prancis. Yah, aku ingin bertemu Eric. Pria lebih penting daripada pekerjaan, benarkah? Dia hatimu. Kamu pernah menjadi kurator sekali. Jangan pikir pekerjaan ini. Kamu sudah memegang kendali di tanganmu. Tapi dia membutuhkanku sekarang. Menurutmu alasan ini bisa diberikan cuti? Bisakah kamu? Aku pasti akan mendesak kontraknya kembali minggu ini. Desain brosur juga sudah dikonfirmasi. Kamu bisa melakukan pembayaran di minggu ini. Kamu perlu mengkonfirmasi pesanan. Aku akan menyelesaikan semua pekerjaanku sebelum liburan. Jadi, aku harus menuruti harganya. Jika benar-benar tidak bisa, maka tidak ada cara lain. Kamu menginginkanku. Rencana perjalananku sudah diatur semua. Untuk beberapa hari kasih sayang. Mengorbankan pekerjaan. Apakah itu sepadan? Sangat tidak menjanjikan. Sama sekali tidak ada rencana karir. Apakah cita-cita cintamu? Untuk saat ini, ya, selama aku masih mencintainya. Dia yang nomor satu. Aku juga tidak berpikir ide ini lebih rendah dari yang lain. Terima kasih. Berdasarkan performamu, ini akan berlaku kapan saja. Satu menyanyikan wajah air penikmat. Sebuah lagu merindukanmu adalah bagian Paris. Beli rokok. Maaf ya, maaf aku tidak menyadari aku tidak. Maaf aku tidak menyadari aku tidak menyadari aku. Rose. Aku berharap bisa membuka mataku. Kamu ada di sampingku. Seperti kamu di pelukanku. Aku ingin memelukmu dengan baik.
Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tur Prancis 7 hari dengan grup. Hanya 2 hari di Paris. Aku datang kepadamu setelah turun dari pesawat. Kenapa kamu bangun? Kamu masih belum tidur? Kontrak ini harus selesai hari ini. Aku tidak akan punya waktu untuk menemanimu sampai besok. Hei, di mana teman samamu? Tidak pulang terlambat begini. Sedang dinas luar kota. Oke. Kenapa si madu manis itu pulang bareng kamu? Cuma bantu aku ubah kontrak ini. Aku nggak nyangka kamu datang menjenguk. Soalnya kamu bilang pengen aku ada di sampingmu pas bangun tidur. Kamu bisa peluk dengan nyaman. Kapan selesai nulisnya? Sebentar lagi seharusnya. Pelatihan manajemen harus dirotasi di berbagai departemen. Aku sedang kerja di divisi operasional. Nggak terlalu paham. Jadi mungkin butuh waktu lebih lama. Oke. Untungnya rotasi bakal selesai tahun depan. Aku mungkin bisa dapat bagian pasar waktu itu. Aku bisa nunggu sambil. Untuk Apli. Kamu mau apply izin tinggal permanen? Oke. Kamu nggak pulang. Ambil izin tinggal permanen dulu. Kita bahas lagi soal pulang atau enggak. Aku harus gimana? Kalau aku bisa jadi manajer pemasaran. Gaji bakal naik 2 kali lipat waktu itu. Kita bisa sewa apartemen sendiri. Kamu bisa tinggal lebih nyaman. Kamu suruh aku datang ke Prancis. Iya. Kamu kuliah seni? Ini ibu kota Batu Giok. Cocok banget sama kamu. Orang tuaku gimana?
Kerjaku gimana? Kan kakak ada di Beijing? Kamu khawatir apa? Lagi pula kerjamu cuma asisten. Gak ada masa depan. Kurator itu. Kurator yang bagus. Major Dragonfly juga bukan perusahaan besar. Ini perusahaan patungan. Cuma terdaftar di Hong Kong. Ukuran dan reputasi industri biasa aja. Kenapa kamu mutusin buat aku? Ini keputusan yang tepat. Tapi itu bukan keputusanku. Banyak orang memeras otak dan mencoba kabur. Bukankah karena ada lebih banyak peluang di luar negeri? Tapi hidupku ada di sini, di negara ini. Kau taruh aku di Prancis. Aku ngapain di sana? Mulai sekarang, hidupku akan berputar di sekitarmu. Sungguh? Aku tidak bilang begitu. Tidak, sikapmu membuatku merasa seharusnya aku yang datang ke Prancis. Untuk mengikutimu. Karena pekerjaanku tidak cukup baik. Tidak penting. Tidak seberharga pekerjaanmu. Aku tidak menyangkal nilaimu. Orang negara yang tinggi. Itu kenyataannya. Aku sedang mengkaji lain. Bukankah itu juga masa depan kita berdua? Itu masa depanmu. Kau bahkan tidak memikirkanku. Kau bahkan tidak berdiskusi denganku. Sangat menyedihkan saat kau mengatakannya. Bukankah aku melakukan ini untuk kita berdua? Aku hanya merasa. Kau seharusnya tidak membuat keputusan ini sendirian. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya membayangkannya. Pelatihan belum selesai. 8 karakter belum ditulis. Ya, jangan marah. Oke. Pekerjaanku harus selesai hari ini. Jika tidak selesai, akan terlambat. Tidurlah. Oke. Tidak marah lagi. Tidak marah. Apa artinya rumit? Masalah? Ah. Tidurlah. Rose. Bangun. Hari ini kita ada perubahan rencana. Awalnya aku harus mengambil cuti sehari. Tapi bos besar datang ke kantor untuk rapat siang ini. Jadi kita harus buru-buru. Ayo naik. Pergi ke Louvre pagi ini. Kunjungi menara jam 1 siang. Aku harus kembali ke kantor sebelum jam 3. Bangun. Oke. Ayo sini. Kamu lihat. Potret seorang pria. Saat kita masih mahasiswa baru. Seluruh kelas sudah melihat potret itu. Sekarang ini nyata. Bisa melihat apakah dia menggambar baik? Lihat kamu. Ayo lihat goresan kuas itu. Kamu lihat lalu kamu lihat. Seberapa halus goresan itu? Hei, masih banyak lukisan di dalamnya yang pernah kamu lihat di sekolah. Hilang. Masih banyak lagi di dalamnya.
Bagaimana? Sudah memilih? Baijiu select remote. Oke, Itu terlalu lama. Kita kehabisan waktu. Makan sandwich sederhana saja. Thank you. Kalau begitu kamu tunggu aku di sini sebentar. Duduk sebentar. sebelum momen ini, aku tidak pernah menyadari kita menuju kedua arah yang berlawanan. Dulu mereka pikir mereka dekat satu sama lain. Hanya lewat saja. Ayo, pulang dan masak makanan enak untukmu. Berlanjut juga. Berlanjut. UPS, lupa kaviar. Itu terlalu mahal. Tidak apa-apa. Aku harus menebusnya malam ini.
Tidak, aku tidak bisa malam ini. Baiklah. Tapi aku harus membawa pacarku. Oke. Jangan gugup, anggur ini akan sangat menenangkan. Apakah ibumu sering memintamu datang ke pesta perusahaannya? Dia kenal banyak orang di dunia fashion dan bisnis. Orang kaya, tertarik pada kegiatan seni dan budaya. Hei. Ada apa? Hei. Chris adalah pacar ibuku. Ini ibuku, Selamat datang, Rosie. pacarku. Apakah Wang Yimei pernah menyebutkannya padamu sebelumnya? Halo, halo. Halo Tante. Lele juga di sini. Nanti sapa dia. Oke. Terima kasih banyak. Siapa Lulu? Dia juga di sini. Nanti sapa dia. Oke. Terima kasih. Siapa Lulu? Pacar dari sekolah. Ibumu tahu kamu bawa pacar? Aku sengaja minta kamu sapa mantan pacar. Orang tuanya sudah berteman dengan ibuku bertahun-tahun. Tidak sopan kalau tidak menyapa di kesempatan ini. Lagi pula, di sini semua orang muda akur. Tidak banyak aturan. Tolong perkenalkan. Tuan dan Nyonya Song. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Hei Linda.
Rose. Cepat telepon balik. Jalanan Paris kacau. Jangan jalan sendirian. Penerbangan ke New York. Check-in sekarang. Tolong bawa bagasi dan tiket Anda. Ikuti petunjuk untuk daftar di konter 14. Terima kasih. Tuan Zhang. Tuan Zhang, Tuan Zhang. Tuan Zhang punya kontrak yang perlu Anda tanda tangani. Tinggal di sini. Ada yang bisa saya bantu? Tidak apa-apa. Kamu pulang dulu. Oke. Tunggu sebentar. Ambilkan saya kopi. Parasinda. Tapi aku tidak cocok di sini. Orang sudah kembali. Kapan hati akan kembali? Susu. Pernahkah kamu merasakan momen itu? Tiba-tiba di kepalaku. Ding. Aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Penserahan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Tapi sebelum itu terjadi, orang-orang selalu melalui masa yang panjang penuh pertentangan dan tarik-menarik. Meragukan diri sendiri. Tapi begitu itu terjadi, segalanya berubah.
Halo, Tuan Jiang. Situasinya sudah stabil. Tapi hamil di usia ini masih ada sedikit bahaya. Disarankan untuk tinggal di rumah sakit beberapa hari untuk observasi dan pemeriksaan menyeluruh. Baik, Apa hubungan kalian? dia bosku. Kalau nanti ada operasi, butuh tanda tangan keluarga. Bisa dihubungi di klinik 6 sebelah sana. Terima kasih. Hei, bagaimana kalau keguguran? Tidak keguguran? Kamu dapat. Aku lihat dia muntah di toilet 2 hari lalu. Mungkin ya. Baru kemudian aku tahu. Bukankah dia masih single? Siapa bilang dia single? Benar juga. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Kalau begitu aku cepat hubungi Ami untuk kontak stafnya. Kontak darurat. Cek HP suaminya. Jangan. Dia sudah mengajukan cerai. Mau diberitahu? Biarkan dia yang memutuskan sendiri. Orang seperti apa tuan ini? Marga Kegu. Kenal di Qingdao saat dia masih kuliah di New York. Masuknya ke dunia seni juga berkat suaminya. Kenapa tidak tinggal bersama? Perusahaan Pak Gu di Hong Kong. Tina tidak bisa melepaskan urusan Beijing ini. Mereka sudah lama berpisah. Baru 2 bulan lalu. Bukankah Tina akan ke Hong Kong? Aku baru saja bicara dengan Pak Gu tentang perceraian. Kurasa itulah yang membuatnya hamil. Masih mau cerai? Hei, urus formalitasnya dulu. Kenapa kamu belum pergi? Aku benar-benar tidak salah lihat orang. Kamu terlalu mengenaliku. Aku sedang memikirkan itu. Hei, apa dokter mengizinkanmu minum ini? Aku tidak menjalani operasi besok. Hei, kenapa hanya ada 1 gelas? Bagaimana dengan milikmu? Aku tidak tahu sudah berapa kali kamu minum dariku. Berhenti berpura-pura. Cepatlah. Tuan Jiang, apakah anak itu milik Guru Gu? Kalau bukan, milik siapa? Ya, Tuan Jiang. Kamu semakin baik. Hei, siapa yang kamu panggil tua? Guru Gu? Bukankah dia hampir 60 tahun? Ya? Kamu bilang sapi tua ini membajak tanah kosong ternyata ditanami. Tuan Jiang, ada satu hal yang tidak terlalu aku mengerti. Kehamilan dan perceraian ini. Bagaimana 2 hal ini bisa terjadi bersamaan? Xiao Shiwa. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke Hong Kong? Kamu tidak memberitahuku sebelum datang. Boleh aku menjemputmu? Ayo duduk. Lapar sampai pusarmu? Kalau lapar, aku akan menyuruhmu menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Tidak, tidak ada yang lain. Ayo minum teh. Yang ini? Lebih baik kamu menandatanganinya. Pengacara sudah memberitahuku sesuatu. Aku mungkin tahu apa isinya. Sayang,
Hanya itu yang kamu punya? Perusahaan masih memiliki sahammu. Semua itu milikmu. Aku dapatkan dengan bekerja keras selama bertahun-tahun. Delapan tahun. Butuh 8 tahun. Begitu banyak kenangan indah. Kamu benar-benar tidak ingin apa-apa? Kamu tidak menyesal? Kamu telah memberiku banyak. Aku mendapatkan wawasan darimu. Sumber daya. Dan cinta. 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 Meski kita masih saling mencintai, tapi aku tidak bisa bersamamu lagi. Maka berikan kebebasan pada pihak lain. Tinggalkan kekasihmu dan lepaskan anakmu. Apakah kamu tidak akan menyesal di kemudian hari? Karena kita sudah membicarakannya hari ini, maka aku akan memberitahumu beberapa kata lagi. Sebenarnya, aku dan Laugu sudah berpisah selama bertahun-tahun. Kami berdua berada di Hong Kong, satu di Beijing. Dia menolak pindah ke Beijing untukku. Aku juga tidak bisa pindah ke Hong Kong untuknya. Melepaskan segalanya di Beijing. Kami berdua belajar seni. Kamu bilang penciptaan proposisi dan penciptaan bebas. Yang mana yang bisa mengekspresikan diri? Tentu saja penciptaan freelance. Menikah dan memiliki anak adalah tulisan proposisi bagiku. Aku mencintainya. Tapi aku tidak ingin hanya menjadi Nyonya Gu seumur hidupku. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Jadi aku memilih untuk bermain bebas. Kamu mencari siapa? Xiao Shui. Biarkan dia masuk. Oke. Hei, maaf. Bisakah kamu memberi kami lebih banyak waktu? Beritahu aku jika kamu perlu mempersiapkan sesuatu. Oke, setengah jam. Setelah operasi, semua perhiasan harus dilepas. Ya, tidak ada miopia di dalam air, kan? Tidak ada garis. Setengah jam itu, terima kasih. Terima kasih. Oke. Jaga baik-baik dia untukku. Katakan padanya untuk makan tepat waktu dan jangan biarkan dia minum. Kamu tidak boleh minum alkohol di rumah sakit.
Tidak semua orang beruntung dalam hidup mereka. Bisa menemukan cinta sejati. Tapi aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Ini sama pentingnya dengan cinta. Bukankah kamu sudah bertanya padaku sebelumnya? Apakah kamu akan menyesal? Kamu tidak akan menyesal. Kamu punya tekad untuk menyelesaikannya. Juga diterima. Kehilangan keberanian. Taruh ini. Kirim ke pengacaraku. Sudah lama aku tidak membuat video denganmu. Gimana kabarnya? Biasa aja. Tina dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu. Dia juga tidak memberiku pekerjaan penting. Sekarang tidak perlu lembur. Aku tidak terbiasa. Oke. Aku tidak tahu apakah aku akan punya kesempatan menjadi kurator lagi. Apakah kamu merindukanku? Pikir. Katanya nilaimu yang tertinggi dalam pelatihan ini. Tapi itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Aku sudah mempelajari materi pelatihan sebelum kali ini. 1 bulan lagi. Pelatihan manajemen ini benar-benar selesai. Naomi sudah memberitahuku sebelumnya. Bilang posisi manajer pemasaran. Seharusnya sudah pasti. Bagaimana itu kabar baik? Kalau begitu selamat. Menunggu pekerjaan stabil. Aku sudah di sini selama 5 tahun. Aku bisa mengajukan izin tinggal tetap. Oh, iya. Baru-baru ini ibu bertemu dengan kolektor Belgia. Agak tertarik padaku, kurasa. Ayo putus. Apa? Aku bilang ayo putus. Apa yang terjadi lagi? Kenapa kamu punya pendapat besar saat aku menyebut izin tinggal tetap? Baru 5 tahun dan aku tidak akan pernah kembali. Aku tidak masalah dengan itu. Aku juga tidak ingin berdebat denganmu. Lalu apa maksudmu dengan putus? Bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Bagaimana bisa ada gadis yang bicara tentang putus setiap hari? Wang Yimei, aku ingatkan kamu. Jika kamu menyebutkannya lagi, aku akan menganggapnya serius. Kali ini serius. Oke. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu.
kamu bilang pergi ke Paris. Kamu kabur. Lalu aku akan mencarimu. Kamu cari aku cari kamu. Kamu tidak cari aku. Aku pegang dia, kamu ambil kuncinya. Tidak, kamu ngapain? Baiklah, Apa ini akan berhasil? baiklah, baiklah, baiklah. Aku tahu. Hei, hati-hati. Pelangkin, pelangkin. Ya Tuhan. Aku kasih tahu sesuatu. Ayo, bantu aku. UPS, subs. Aku tahu kamu merasa tidak enak. Ah, kamu baik-baik saja? Kamu di rumahku. Oh, bantu aku. Ya Tuhan, setelah minum ini. Bilang saja tidak apa-apa. Ya Tuhan. Ups, hey. Baiklah, 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 baiklah. Ah. Apakah harga kehilangan cinta cukup tinggi bagimu? Berani untuk rambut. Biarkan aku mencarimu. Pergilah. Biarkan aku mencarimu. Pergilah. Kenapa? Kenapa? Aku akan bayar untukmu. Aku tidak bawa uang sebanyak itu. Aku tidak bermaksud kamu. Aku akan bayar tagihan denganmu saat kamu bangun. Hei, jangan jatuh. Kamu pulang. Lalu lihat dia. Aku pergi dulu. Jangan. Tidak, dia butuh seseorang untuk merawatnya. Aku tidak mengantar. Kamu tidak perlu mengantar. Tidak aman kamu pergi sendirian di jam segini. Kamu aman. Apa yang salah denganku? Aku. Pot on camo. Duduk dan aku akan menuangkan segelas air untukmu. Jangan tuangkan untukku. Kenapa kamu tidak menuangkannya segelas untuknya? Duduklah di sofa. Jampun, kenapa orang jadi berat setelah minum? Hei. Bisa bangun dan minum air? Hei, aku berterima kasih lagi. Terima kasih kepada adikku. Kamu bisa berada di sisinya selama periode yang spesial ini. Yah, ini sudah yang ke-8 kalinya. Aku merasa kamu sangat menarik. Biasanya terlihat seperti tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tapi kuncinya sangat hati-hati. Karena aku harus waspada setiap saat. Apakah kamu selalu begitu waspada? Apa yang kamu waspadai di sini? Kamu bisa santai di sini. Jangan waspada. Santai saja. Hei, Red Bull ini. Aku tidak sering minum, masih cukup enak? Ini dia. Kamu harus lebih waspada. Hei, bagaimana mawar ini? Perantikan. Bagaimana mawarnya? Aku pulang dulu. Tolong. UPS, kamu baik-baik saja? Tidak. Oh. Maaf. Ya, tidak apa-apa. Baiklah, aku pergi dulu. Aku pulang dulu. Baiklah, aku akan menyetir. Aku akan mengantarmu. Ah, tidak. Sungguh tidak. Kamu tidak memakai baju. Aku di depan pintu.
Kamu suka? Suka. Jika ini dipindahkan, maka kita harus merobohkan tembok ini dan membawanya pergi.
Halo. Siapa? Rose. Halo. Katakan sesuatu. Rose, halo. Rose. Rose.